Halo sahabat semua, sahabat belajar, bertemu kembali di channel Mustafa SRG. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu untuk kisi-kisi soal-soal pretest PPG 2023 terbaru. Nah, di sini kita akan informasikan kepada sahabat semua bahwasanya untuk mengetahui bagian dari ujian yang akan kita hadapi pada saat nanti ujian, yaitu beberapa materi yang akan kalian hadapi atau yang akan kita hadapi pada saat ujian nanti, yaitu termasuk bagian literasi, kemampuan dasar berliterasi, kemudian juga setelah itu ada kemampuan dasar numerasi ya di sini, yaitu tentang bagian matematika yang cukup dasar, kemudian dengan penguasaan profesional, artinya jika kita bagian PGSD, guru PGSD, profesionalnya itu tentang jurusan-jurusan PGSD, begitu dengan guru matematika ataupun hal yang lainnya, yaitu tentang bagian dari bidang studi tersebut. Kemudian pedagogi, yaitu pada umumnya untuk semua guru. Nah, setelah itu nanti ada wawancara. Nah, untuk sahabat semua, tetap kita sampaikan kepada sahabat semua agar bisa melakukan persiapan yang cukup baik. Nah, seperti halnya bisa saling berinformasi, bertukar pikiran dengan teman-teman kita yang sudah selesai ujian dalam hal mempersiapkan ujian nantinya dengan baik. Nah, sahabat semua, langsung saja kita akan membahas soal-soal yang sudah kita sampaikan, yaitu yang pertama, di sebuah pemerintahan akan diadakan program pembagian 15 kodi selimut kepada 25 daerah. Nah, di sini kita akan menginformasikan bahwasannya soal-soal ini adalah soal-soal yang kita dapatkan sesuai prediksi kita untuk nanti kalian hadapi di PPG 2023. Kita lanjut, jika pemerintah ingin membagi selimut dengan rata sama banyak lembaran selimut dapat dibagi setiap desa, bagaimana cara menghitung kondisi di atas dengan benar? Nah, untuk sahabat semua, cara mengerjakan soal seperti ini jangan langsung kita lihat dari berbagai kondisinya, kita lihat saja dengan angka-angka yang ada. Nah, secara di sini pertanyaannya kita disuruh untuk menghitung cara menghitung kondisi yang di atas, yaitu cara menghitung kondisi yang disebutkan, yang diketahui di sini yaitu ada 15 kodi ya. 15 kodi, kemudian untuk 25 daerah. Di sini pemerintah ingin membagi secara rata sama banyak lembaran selimut. Berarti kita harus mengetahui dulu yaitu satu kodi itu berapa ya, satu kodi itu berapa lembar atau berapa helai. Satu kodi itu kan kita tahu 20 helai atau 20 lembar, kita katakan 20 helai juga, yang sama artinya dengan 15 kodi, yang yaitu 15 kodi itu berarti 15 kali 20 ya. 15 kali 20 sama dengan ini nanti 300 lembar ya, 300 lembar selimut. Kemudian di sini kita disuruh bagaimana cara menghitung kondisi di atas, yaitu dengan sama rata. Nah, 25 daerah. Cara yang harus kita lakukan dalam menghitung seperti ini adalah, yaitu yang pertama 15 kita kalikan dengan 20, yaitu yang untuk mencari kodi tadi. Kita dapat dulu ini berapa nanti, kemudian dibagi ke 25 daerah ya. Begini dia, ke 25 daerah. Dengan untuk menjabarkannya, 15 kodi kali 20 untuk mendapat berapa lembar selimutnya. Ketika nanti sudah kita dapat total dari berapa lembar selimutnya, ini akan kita bagikan kepada 25 daerah untuk bisa mendapatkan pembagian yang sama rata. Nah, bisa kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Oke, sebenarnya soal ini cukup mudah. Kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah yang disampaikan pada soal tersebut. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Luas daerah secari kertas berbentuk persegi dan secari kertas berbentuk lingkaran adalah 55 cm kuadrat dan 30 cm kuadrat. Jika kedua kertas tersebut disimpan di meja dan saling bertumpuk sehingga luas keseluruhannya menjadi 40 cm kuadrat ya. Luas daerah yang bertumpuk adalah
kita disuruh mencari luas daerah yang bertumpuk. Sedangkan di dalam soal diketahui bahwasanya ada kertas yang berbentuk persegi panjang, ya. Bentuk kertas bentuk seperti ini kita buat bentuk persegi panjang ataupun berbentuk persegi ya. Kita coba buat di sini. Yang kemudian secari kertas berbentuk lingkaran adalah 55 cm kuadrat dan 30 cm kuadrat. Secara berurutan dia untuk persegi luasnya yaitu 55 cm kuadrat dan untuk lingkaran yaitu luasnya 30 cm kuadrat. Nah, tadi di sini untuk persegi 55 cm. Kemudian jika kedua kertas tersebut disimpan di meja dan saling bertumpuk, ya, kita katakan bertumpuk seperti ini dia. Nah, kita anggap ini lingkaran yang sudah bertumpuk dengan persegi itu. Sedangkan lingkaran tadi luasnya 30, kita katakan di sini 30 meter kuadrat. Kemudian jika kedua kertas tersebut disimpan di meja dan saling bertumpuk sehingga luas keseluruhannya menjadi 40 cm kuadrat. Luas daerah yang bertumpuk adalah, jadi ini adalah luas daerah yang bertumpuk antara lingkaran dengan persegi. Ya, jelas ya, bisa kita lihat bahwasanya ini adalah daerah yang diarsir, yaitu kertas yang bertumpuk antara lingkaran dan persegi. Diketahui bahwasanya luas keseluruhannya yaitu sama dengan 40 cm. Artinya luas keseluruhan ini yaitu bisa kita tambahkan, kita misalkan ini yang diarsir ini adalah X, maka luas keseluruhannya ini adalah yaitu 30, ya, ini luas lingkaran 30 kita kurangi dengan X, kemudian kita jumlahkan dengan X ditambah 55 dikurang X. Bisa dipahami ya, untuk luas keseluruhannya ini yaitu 30 dikurang X ditambah X tambah 55 dikurang X. Nah, ini akan kita dapatkan hasilnya nanti yaitu, sedangkan luasnya ini 40 sama dengan 3. Ini langsung kita dapatkan aja hasilnya. Ini habis ya, minus X ditambah X, kemudian 30 tambah 55 yaitu 85 dikurang X. Nah, yang dimana hasilnya ini adalah X sama dengan 85 dikurang 40. X sama dengan yaitu 45. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya ini X adalah kertas yang bertumpuk. Kita dapat hasilnya yaitu 45. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini dapat kita baca, Pak Yudi memiliki 12 apel, 30 mangga, dan 18 jeruk. Apel, mangga, dan jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan jika setiap kantong berisi apel, mangga, dan jeruk dengan jumlah yang sama? Nah, kata kuncinya di sini yaitu dengan jumlah yang sama. Berarti kita cari dengan memanfaatkan FPB dari 12, kemudian 30, kemudian 18. Ya, semua sudah paham untuk cara mencari faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor-faktor dari 12 kita dapat, yaitu yang pertama dia kita buat dulu 2 dengan 6, kemudian 2 dengan 3 ya. Ini dia faktor-faktornya. Nah, kemudian untuk faktor-faktor 30 kita buat dulu jalannya supaya nanti bisa kita dapat hasilnya ya. 215 yaitu kemudian 3 dengan 5. Kemudian untuk 18 ya, bisa kita dapat faktor-faktornya. Kemudian di sini oke,
Untuk 12 kita dapatkan yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk 30 kita dapat 2 kali 3 pangkat 2. Untuk 18 dapat kita lihat ini 18 2 kali 3 pangkat 2. Untuk 30 tadi 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3 dikali 5. Ini pangkatnya tidak ada ya. Nah, kemudian untuk mencari FPB nya kita lihat yaitu yang kecil. Yang mana di sini bilangan yang kecil, pangkat terkecil. Untuk 2 di sini yaitu pangkat terkecil yaitu 2. Ya. Kemudian yang sama lagi di sini 3 yang sama. Pangkat terkecil yaitu 3 kali 3. Maka untuk faktor persekutuan terbesarnya yaitu adalah 6. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya FPB dari 12, 30, 18 adalah 6. Nah, seperti itu dia. Jawaban yang benar adalah A. Nah, untuk sahabat belajar, sampai di sini dulu penjelasan yang bisa kita sampaikan untuk belajar semua. Tetap kita ikuti channel ini dan silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Dan nanti kita akan membuat lagi soal-soal terbaru untuk sahabat semua, sebagaimana untuk persiapan PPG 2023 ataupun kisi-kisi sesuai dengan terbaru PPG 2023. Salam sahabat belajar, salam sukses.